Keluarga yang terkasih dalam Kristus, selamat malam semuanya. Biasanya di masa-masa biasa, di luar masa Paskah, setiap jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore, kita selalu berdoa, Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Peristiwa kabar sukacita itu. Tapi 50 hari, mulai hari Minggu Paskah, di jam-jam itu kita akan berdoa, Ratu Surga bersukacitalah, haleluya. Kita kembali melihat mengapa kita mendoakan itu dan seberapa pentingnya doa itu untuk kita. Dengan mendoakan itu berarti kita memberikan sebuah gelar atau penghormatan kepada Maria, yakni Ratu Surga, Regina Coeli. Maria adalah Ratu Surga, dan kita akan melihat bagaimana dia sebagai Ratu Surga dan bagaimana sifat atau peran Maria sebagai pengantara antara doa-doa kita di hadapan Tuhan. Dalam kitab 1 Raja-Raja, kita kenal Raja Daud. Tahu Daud Bapak Ibu ya? Daud inilah yang kemudian punya keturunan itu Yusuf yang kita rayakan pada hari ini. Daud ini punya istri namanya Batseba. Waktu Daud dan istrinya hidup bersama, Batseba ini tidak diperlakukan sebagai seorang ratu. Dan Batseba juga menempatkan dirinya sebagai bagian dari rakyat biasa. Maka pada suatu kesempatan ketika Batseba ini masuk dan bertemu dengan Daud yang adalah suaminya sendiri, sikap Batseba itu menunjukkan bahwa dia adalah bagian dari rakyat orang-orang biasa. Dia bersujud, berlutut dengan muka sampai ke tanah untuk memberikan penghormatan kepada Daud, padahal Daud itu adalah suaminya. Begitulah Batseba tidak punya tempat yang istimewa. Tetapi setelah Raja Daud meninggal, kerajaan Israel diganti oleh anaknya, yakni Salomo. Berbeda pada waktu zaman bapaknya Daud, justru di zaman Salomo ini, Batseba tadi statusnya itu mamanya Salomo. Kalau Daud tadi itu suaminya, maka Salomo itu adalah anaknya. Dan perlakuan Salomo terhadap dirinya pun berbeda. Demikian juga dia, karena diperlakukan berbeda oleh anaknya Salomo, maka dia juga berbeda dalam kesehariannya. Pada satu kali dia maju dan mau menyampaikan permintaan rakyat kepada Raja Salomo. Pada waktu itu peran ratu sangat istimewa, maka mereka mau meminta kepada Raja Salomo, tetapi mereka tidak minta langsung kepada dia. Mereka minta melalui ibunya, Batseba tadi. Ketika dia masuk berhadapan dan bertemu dengan Salomo yang adalah anaknya, dia mau berlutut dan mau menyembah Salomo tadi. Tapi Salomo kemudian mengatakan tidak. Bahkan kepada prajuritnya dia mengatakan, ambil satu takhta dan taruh di samping dirinya, di samping dia. Karena dia mau menjadikan ibunya ini, Batseba ini adalah ratu. Bukan hanya itu, di 1 Raja-Raja bab 2 ayat 20, ketika dia masuk dan mau menyampaikan permohonan kepada Salomo, Salomo katakan, ibu, katakan saja, apa yang kau minta pasti akan saya berikan. Katakan saja apa yang kau minta. Apa yang kau minta akan saya berikan.
gelar ratu dalam diri Batseba inilah kemudian ditempatkan di dalam diri Maria. Kalau Batseba itu adalah ratu di dalam perjanjian lama, maka dalam perjanjian baru Maria ini adalah ratunya. Maka seperti yang dikatakan tadi, kalau meminta sesuatu kepada raja, mintalah kepada ibunya, mintalah kepada ratunya. Maka seperti Salomo yang mengatakan, ibu, minta saja, pasti akan saya berikan, pasti akan saya kabulkan. Demikian juga kalau kita meminta kepada Yesus dan lewat Bunda Maria, kita minta supaya dia menyampaikan itu kepada Raja, yakni Yesus, pasti Yesus katakan, ibu, minta saja, apa yang kau minta pasti akan saya berikan. Itulah kenapa di hari-hari ini selama 50 hari masa Paskah, Maria itu punya tempat yang istimewa. Dan bukan hanya selama masa Paskah 50 hari ini saja, tetapi sepanjang segala abad, untuk selama-lamanya Maria adalah perantara kita. Dia adalah pengantara kita. Maka kalau mulai hari ini, satu hari 50 doa salam Maria, maka 31 hari itu adalah 1550 kurang lebih salam Maria. Itu berarti bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan lewat Maria tidak mungkin berakhir dengan kesia-siaan. Itu berarti bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan melalui ibunya, melalui ratunya ini, saya yakin bahwa Tuhan Yesus akan mengatakan, ibu, omong saja. Apa yang kau minta, saya akan mengabulkannya. Saya akan mendengarkannya. Cinta kita kepada Maria, itulah yang ditunjukkan oleh gereja. Itu pula setelah peristiwa kematian Paus Fransiskus, Basilika Santa Maria Maggiore menjadi sangat terkenal. Bukan orang mengatakan bahwa Paus minta untuk dimakamkan di sana. Tidak. Seminggu sebelum dia meninggal, dia panggil pengawal kardinal yang bertugas di Basilika Santa Maria Maggiore dan mengatakan, Maria meminta supaya dia dimakamkan di sana. Bukan permintaan Paus sendiri, tapi Maria sendiri yang meminta supaya Paus dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Itu terjadi kalau hubungan dengan Maria terjalin dengan bagus. Itu terjadi kalau spirit kepada Maria terus bertumbuh. Itu terjadi kalau kita menjadikan Maria bukan hanya sebagai ibu, tetapi sebagai ratu. Karena kita percaya dengan itu, maka dia menjadi perantara kita di hadapan Tuhan. Itu berarti bahwa kalau doa-doa yang kita persembahkan kepada Tuhan lewat Maria, tidak mungkin tidak akan didengarkan oleh anaknya. Doa-doa yang kita persembahkan kepada Tuhan, kalau kita mintanya kepada Maria, maka Tuhan Yesus, saya sangat yakin bahwa dia taat kepada ibunya. Pada pesta perkawinan di Kana sudah terbukti jelas. Dia datang kepada Maria dan dia hanya omong, mereka kehabisan anggur. Dan setelah itu kita mengalami betapa air berubah menjadi anggur. Contoh sederhana, contoh kecil dari kitab suci untuk mengingatkan kita bahwa jangan jemu-jemunya untuk mencari sesuatu kepada Maria. Jangan pernah bosan untuk meminta sesuatu kepada Maria. Tapi kita harus memperbaiki cara berdoa kita.
Satu kali itu tidak cukup. Bahkan 1 tahun kita doa terus kepada Maria, itu juga belum cukup. Berdoalah terus menerus, mintalah terus menerus. Jadi jangan pikir sekali datang berdoa di hadapan Bunda Maria lalu besok langsung terjadi mujizat itu. Tidak akan mungkin. Mintalah terus, karena kalau kita minta terus kepada Dia, saya percaya bahwa situasi yang kacau yang terjadi di Kana bisa juga terjadi atas hidup kita. Situasi yang tidak menentu pada pesta perkawinan di Kana bisa berubah menjadi kebahagiaan dalam hidup kita. Mari kita menjadikan Maria sebagai ratu kita, sebagai bunda kita, sebagai ibu kita. Sekurang-kurangnya selama 31 hari ini, mari kita lebih dekat kepada Tuhan bersama dengan Maria, ibu kita, ratu kita, bunda kita semua. Tuhan memberkati kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.